Oke guys, jadi di video kali ini gua mau mereview kopi lagi ya. Jadi kopi ini cukup menarik, menurut gua konsep yang ditawarkan itu menarik. Jadi di hari ini gue tidak akan mereview alat seduh ya, terus gue nggak mau ngobrol soal hal lain, tapi gue akan lebih fokus ke kopinya. Ya, kopinya ini adalah kopi hasil kolaborasi dari Say Something Coffee dan Mother Pigeons. Ya, ini dia kopinya. Ya, seperti ini, bagnya menarik ya. Wah. Ya, keren banget packagingnya, niat gitu ya. Terus isinya ada uniqueness through process. Nah, sekarang kita lihat kopinya. Kopinya seperti ini guys. Ya, di dalamnya itu kemasannya gini ya. Jadi dia ada dua kopinya, terus di sini pun ada keterangan-keterangannya kalau teman-teman lihat. Jadi dia ini ada dua jenis kopi yang berbeda gitu ya. Yang pertama ini dikasih namanya itu Mosto. Satu lagi Muka Payung Liberica. Nah, ini pas kardusnya dibuka, ini wanginya sudah tercium ya guys ya. Oke, jadi seperti ini ya, dua ya. Dia ada Mosto dan ada Muka Payung Liberica. Nah, gue mau jelaskan dulu dari yang si Muka Payung Liberica ini. Jadi Liberica itu adalah spesies. Jadi kalau teman-teman sering denger ya, ada kopi Robusta, Arabica, Excelsa, Liberica. Nah, itu adalah dari spesiesnya. Nah, kalau varietas itu banyak, teman-teman mungkin sering denger ya, kayak varietasnya tuh ada Sigara Rutang, ada Tipika, Lini S, yaitu berbeda lagi. Nah, Liberica ini yang dipakai pada saat IBC tahun 2022 baru nih, dan menempati juara 4 IBC gitu ya. Jadi menurut gua kenapa menarik ya, karena kopi, ibaratnya kopi kompetisi ya, ini akhirnya dijual untuk umum gitu loh. Sedangkan kalau yang si Mosto ini sebenarnya kopi baru. Ya, kopi baru, dia itu varietasnya Sigara Rutang dan Ateng Super. Oke, nah terus di sini ada penjelasannya juga ya, teman-teman bisa baca. Natural Mosto. Nah, jadi Natural Mosto itu apa? Teman-teman bisa cek ketika teman-teman beli kopi ini, ada di kemasan yang tadi yang ada tulisan. Oke, ini langsung aja gue coba seduh, tapi ini gue cobanya di blend. Oke, di blend gue pakai 8 gram si Mosto, 5 gramnya Muka Payung Liberica. Ya, gue pakai grinder timer chestnut X Lite. Ya, ini gue pakai di grind size nomor 13. Oke, terus suhu airnya di sini memang gue pakainya tidak terlalu tinggi, dan gue bikinnya pakai immersion dripper aja. Ini gue pakai Nestle, mungkin sekarang ini suhunya sekitar di 90-an. Oke, ini total 13 gram. Gue pakai perbandingannya tetap ada di 1 berbanding 15. Bloomingnya di sini gue mau 50 gram. Oke, nah ini gue bloomingnya selama 30 detik aja. 30 buka, nanti pada saat 50 detik baru tutup, terus lanjut lagi tuang sampai 195. Jadi benar-benar cuma 2 kali tuang ya. Sip. Nah, ini gue diemin sampai 2 menit. 2 menit. Kita buka. Sip, bagian atas sudah, tutup, timer, stop. Nah, ini juga sudah gue coba ya dari kemarin itu, brewing time-nya selalu mentoknya di 3 menit atau 3 menit 10 detik lah. Di sini 2 menit 59 detik ya. Oke, sekarang kita cicipin dulu kopinya. Oke, sekarang kita hirup aromanya dulu ya. Nah, kalau aroma di sini yang pertama kali jelas banget itu kayak ada wangi-wangi nangka, tapi nangkanya yang mateng ya, bukan nangka yang udah kayak agak benyek-benyek gitu, enggak. Terus di sini wangi hibiskasnya jelas banget, jelas ya, hibiskas itu kan wanginya lumayan seger gitu ya. Oke, terus kayak ada wangi jeruk. Kayak kulit-kulit jeruk gitu ya. Oke, sekarang kita cobain. Libericanya, walaupun dia itu sedikit, ada ciri khasnya. Di belakang itu kayak ada wangi Robusta, tapi dia bener-bener Robustanya itu bener-bener mild banget, light banget, tapi acidnya tuh jelas. Acidnya itu lebih ke arah nangka-nangkaan ya. Terus yang berikutnya, hibiskasnya ini benar-benar jelas kerasa di mulut. Oke, nah kalau teman-teman lihat di sini kayak ada Arbey, itu Arbey gue jujur belum pernah cobain, tapi yang gue kerasa di sini ada kayak hintnya itu kayak blueberry gitu, lebih ke arah berry-berryan lah ya. Dan di sini teman-teman jangan salah persepsi ya, di sini maksud gue robustanya itu bener-bener tidak ada yang ganggu, justru kayak ngelengkapin di aftertaste. Itu jadi ngerasa kayak bitter sweet tapi lebih dominan sweetnya gitu.
Ya, nah sekarang kita ngobrol ke kopinya. Sambil ini gue tunggu sampai agak dingin. Oke, dari basic rasanya dulu ya. Kalau misalkan teman-teman di sini suka kopi yang rasanya itu lebih ke acid, lebih ke fruity, lebih ke arah buah-buahan ya, yang ter-highlightnya itu, kalau teman-teman beli ini, teman-teman bisa perbandingannya lebih banyakin si Mosto, atau teman-teman mau bikin single Mostonya aja boleh. Nah, tapi kalau di sini teman-teman suka banget kopi yang acidity-nya rendah, tapi lebih kerasa manisnya, sweetness-nya, terus aromanya itu cukup intens, menurut gue teman-teman cocok untuk cobain si Muka Payung Liberica ini. Gitu ya, karena dari kedua ini gue sudah rasakan dia itu punya spektrum rasa yang cukup bertolak belakang gitu ya, yang cukup bertolak belakang, tapi ketika di blend itu rasanya jadi nyampur, jadi ngeblend, bukan jadi misah gitu. Kan ada beberapa kopi yang ketika di blend asal-asalan ya, di blend asal, rasanya tuh kayak mencar aja gitu. Jadi kayak rasa kopi A-nya sendiri, kopi B-nya sendiri, jadi bukan saling melengkapi gitulah ceritanya. Nah, tapi kalau ini gue udah coba 50-50, mau gue lebih banyak si Libericanya pun, dari tasting notes yang didapatkan itu nanti outputnya tuh selalu berbeda-beda gitu. Tapi highlight rasanya tetap sama gitu. Highlight rasanya dalam arti gini, oh spesies ini punya karakter rasa seperti apa gitu ya. Sedangkan kalau yang ini rasanya seperti apa, itu punya karakter yang nggak akan bisa dibohongin. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang masih penasaran sebenarnya tuh rasa Liberica seperti apa, menurut gue cocok sih, cocok untuk cobain kopi ini gitu. Karena yang gue tahu kopi ini stoknya tuh tidak banyak gitu, dan kopi ini juga kopi yang sama dipakai untuk kompetisi IBC 2022 dan juara 4 gitu ya. Jadi menurut gue menarik untuk dicoba, dan mungkin juga bisa menambah perpustakaan rasa teman-teman gitu. Karena gue berani jamin ketika teman-teman cobain kopi ini gitu ya, teman-teman pasti akan menemukan atau mikir lah, ini rasa apa ya, ini rasa apa ya gitu. Karena keduanya ini punya rasa yang masih benar-benar masih pleasant banget, masih nyaman banget, di aftertaste tidak ada yang ganggu. Terus bodinya juga kerasanya, kalau menurut gue ya ini bodinya medium, tapi tetap teksturnya itu gue ngerasanya lebih ke arah juicy sih. Karena mungkin ya lebih banyak gua dominansi mostonya, jadi fruity-nya tetap agak lebih tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita cobain. Ini suhunya sudah agak dingin. Ketika dia sudah dingin, antara manis dan asamnya menurut gue sekarang jadi balance. Tapi untuk rasa tasting note si Libericanya ini sudah mulai turun. Malah yang naik yang gue bilang tadi ada blueberry, terus di sini gue ngerasa kayak ada jeruk, sama sensasi di mulut ketika teman-teman habis telan itu kerasanya kayak teman-teman habis makan kiwi. Kiwi itu kan kayak juicy banget, airnya banyak ya. Terus di mulut itu ninggal rasa asemnya tuh mirip-mirip kayak kiwi lah. Sama gue ngerasa manisnya tuh kayak apa ya? Dibilang kayak maple syrup enggak, tapi lebih ke arah karamel karena di belakangnya itu ada sedikit-sedikit slightly bitter sweetnya lah. Menarik nih, jadi menurut gue berani ngomong kalau misalnya kopi ini sepanjang tahun ini dari 2022 awal sampai sekarang, gue ngerasa ini adalah kopi yang unik dan menurut gue teman-teman mesti cobain banget. Ini gue bukan jualan, gue nggak dapat untung apa-apa dari video ini gitu ya, tapi yang pasti gue yakin teman-teman minimal menambah perpustakaan rasa yang teman-teman akan punya gitu sampai ke depannya nanti gitu ya. Menarik. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman berminat sama kedua kopi ini, langsung teman-teman cek di deskripsi aja, itu akan gue cantumkan. Terus kalau teman-teman pengen lihat review Timor Chestnut X-Lite ini, langsung cek di sebelah sini. Terus nanti link pembeliannya juga akan gue cantumkan. Ya kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya di kolom komentar boleh. Tapi kalau misalkan ngerasa, wah gue nggak balas-balas di kolom komentar, teman-teman mau langsung DM Instagram gue di sebelah sini, silahkan DM aja. Secepat mungkin dan sebisa mungkin akan gue balas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.